Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Statistika STIS, tepatnya kelompok 8 kelas 2 KS6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Komputasi Statistik dengan dosen pengampu Ibu Rani Nuraini. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Dalam video kali ini, kami akan bahas terkait two-way ANOVA tanpa interaksi serta uji Tukey dan Duncan. Tapi sebelum bahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota pertama dalam kelompok ini memiliki nama Soraya Afkarina dengan NIM 222123778. Anggota selanjutnya ada Ari Mulyadi Asilalahi dengan NIM 222111919, serta anggota terakhir kami Sabila Hamda dengan NIM 222112344. Sekian perkenalan dari kami, langsung saja ke materi. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai two-way ANOVA atau uji ANOVA dua arah tanpa replikasi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita perlu mengetahui pengertian dari two-way ANOVA itu sendiri. Apa sih pengertian dari two-way ANOVA atau uji ANOVA dua arah? Jadi, uji ANOVA dua arah ini merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel prediktor nominal atau variabel independen terhadap variabel hasil yang berkelanjutan atau variabel dependen. Nah, berikut merupakan model persamaan dari uji ANOVA dua arah tanpa replikasi. Dalam melakukan uji ANOVA dua arah, kita perlu memenuhi beberapa asumsi berikut. Nah, asumsi yang pertama yaitu sampel dari populasi berdistribusi normal. Asumsi yang kedua yaitu varians populasi yang diuji sama. Asumsi yang ketiga yaitu tidak ada hubungan antar variabel independen. Jadi variabel independen ini bersifat saling bebas. Dan asumsi yang keempat yaitu variabel yang diteliti bersifat kontinu. Setelah asumsi-asumsi yang ada sudah terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji ANOVA dua arah tanpa replikasi ini. Nah, berikut penjelasan mengenai langkah-langkah pengujian ANOVA dua arah tanpa replikasi. Langkah pengujian pertama yang dapat kita lakukan yaitu menentukan hipotesis. Di sini terdapat dua faktor yang kita misalkan sebagai faktor 1 dan faktor 2. Nah, di faktor 1 sendiri terdapat hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata dalam kategori perlakuan 1, dan hipotesis alternatif yaitu minimal ada satu perbedaan rata-rata dalam kategori perlakuan 1. Di faktor 2 pun begitu, kurang lebih sama dengan faktor 1, terdapat hipotesis 0, yaitu terdapat perbedaan rata-rata dalam kategori perlakuan 2, dan hipotesis alternatif yaitu minimal ada satu perbedaan rata-rata dalam kategori perlakuan 2. Langkah pengujian selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah perhitungan uji statistik. Nah, di layar sudah tertera bagaimana tabel ANOVA itu dirancang. Di kolom pertama terdapat sumber ragam yang berisi perlakuan, faktor A, faktor B, galat, dan total. Lalu di kolom kedua terdapat jumlah kuadrat dari sumber ragam itu. Jadi ada jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat faktor A, jumlah kuadrat faktor B, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total. Nah, rumus-rumus dari jumlah kuadrat ini sudah tertera dalam tabel. Lalu selanjutnya ada degrees of freedom atau derajat bebas. Rumusnya pun sudah tertera dalam tabel. Dan selanjutnya terdapat rata-rata kuadrat. Di situ terdapat rata kuadrat faktor A, rata kuadrat faktor B, dan rata-rata kuadrat galat. Nah, rumusnya juga sudah tertera dalam tabel. Dan yang terakhir yaitu F-hitung. Jadi F-hitung ini nanti yang akan digunakan untuk mengambil keputusan apakah hipotesis 0 akan ditolak atau diterima. Langkah pengujian selanjutnya yang dapat kita lakukan ialah penarikan keputusan dan kesimpulan. Ketika statistik uji sudah kita dapatkan, maka kita dapat memutuskan apakah suatu hipotesis dari uji tersebut akan ditolak atau diterima nantinya. Nah, di sini kita misalkan terdapat dua faktor, yaitu faktor A dan faktor B. Nah, dalam faktor A sendiri,
Jika F hitung A lebih besar dari F tabel, maka keputusan yang didapatkan adalah tolak H0. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata dalam kategori perlakuan A. Nah, ketika F hitung A kurang dari F tabel, maka keputusan yang didapatkan nantinya adalah prima H0, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata dalam kategori perlakuan A. Nah, untuk faktor B sendiri, jika F hitung B lebih besar dari F tabel, maka hasil yang didapatkan adalah tolak H0, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata dalam kategori perlakuan B. Dan ketika F hitung B kurang dari F tabel, maka keputusan yang didapatkan adalah terima H0, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata dalam kategori perlakuan B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait uji perbandingan ganda. Terdapat dua uji perbandingan ganda yang akan saya jelaskan. Yang pertama uji Tukey dan yang kedua uji Duncan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari uji perbandingan ganda. Uji perbandingan ganda adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan semua rata-rata populasi dalam suatu eksperimen atau uji hipotesis. Tujuan dari uji perbandingan ganda sendiri adalah untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok yang dibandingkan. Masuk ke uji ganda yang pertama, yaitu uji Tukey. Langkah-langkah dalam pengerjaan uji Tukey yang pertama adalah penentuan hipotesis. Hipotesis untuk uji Tukey sendiri yaitu H0, yaitu mu A sama dengan mu B, dan H1-nya mu A tidak sama dengan mu B, di mana mu A adalah rata-rata kelompok eksperimen dan mu B adalah rata-rata kelompok kontrol. Langkah kedua yaitu menghitung nilai kritis. Terdapat dua nilai kritis dalam uji Tukey. Yang pertama yaitu perlakuan pada baris, dan yang kedua adalah perlakuan pada kolom. Perlakuan pada baris ditemukan dengan mengkali Q alpha, K, dB dikalikan akar rata-rata kuadrat galat dibagi dengan M kali C. Kemudian untuk perlakuan pada kolom, nilai kritisnya didapat dengan mengalikan Q alpha, K, dB dikali akar rata-rata kuadrat galat dibagi M kali R, di mana alfa merupakan tingkat signifikansi yang dipilih oleh penguji, kemudian K adalah banyak kelompok yang dihitung, dan dB adalah derajat bebas. Kemudian N adalah banyak unit eksperimen, dan C adalah banyak kolom, serta R adalah banyak baris. Pengambilan keputusan diambil dengan tolak H0 jika selisih antara rata-rata kelompok lebih besar dari nilai kritis. Uji perbandingan ganda kedua adalah uji Duncan. Langkah pertama dalam uji Duncan adalah menentukan hipotesis. Sama dengan uji Tukey, hipotesis 0 untuk uji Duncan adalah mu A sama dengan mu B, kemudian hal alternatifnya adalah mu A tidak sama dengan mu B, di mana mu A adalah rata-rata untuk kelompok eksperimen dan mu B adalah rata-rata untuk kelompok kontrol. Langkah kedua dalam uji Duncan adalah dengan mengurutkan rata-rata masing-masing kelompok dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung nilai kritis. Sama dengan uji Tukey, nilai kritis untuk uji Duncan terdapat dua jenis, yakni untuk perlakuan pada baris dan untuk perlakuan pada kolom. Untuk perlakuan pada baris, nilai kritis didapatkan dengan mengalikan R alpha, P, dB dikali akar rata-rata kuadrat galat dibagi N kali C. Kemudian untuk perlakuan pada kolom, didapatkan dengan mengalikan R alpha, P, dB dikali akar rata-rata kuadrat galat dibagi N kali R, di mana alfa adalah tingkat signifikansi yang telah dipilih oleh penguji. Kemudian P adalah jarak relatif antara satu nilai rata-rata dengan rata-rata perlakuan pada peringkat berikutnya setelah rata-rata tersebut diurutkan. Kemudian dB adalah derajat bebas, N adalah unit eksperimen, kemudian C adalah banyak kolom, dan R adalah banyak baris. Kemudian pengambilan keputusan dalam uji ini diambil dengan tolak H0 jika selisih antar rata-rata kelompok lebih besar dari nilai kritis.
Baik, agar kita lebih paham lagi apa itu ANOVA two-way tanpa interaksi, kita langsung saja membahas soal yang berkaitan dengan materi ini. Sebuah studi dilakukan untuk mengevaluasi apakah hasil ujian dipengaruhi oleh faktor metode belajar dan faktor lama jam belajar mahasiswa. Sebuah sampel yang mewakili 4 metode belajar ada A, B, C, D, dan 4 tingkatan jam belajar ada 0-10 jam, 2-3 jam, 4-5 jam, dan 6-7 jam dipilih untuk penelitian ini. Dan dari sini kita bisa lihat tabelnya ada tabel 2 arah, dan kita bisa lihat hanya satu data, berarti dia tanpa replikasi. Bila kita lihat di sini ada 2 pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil ujian berdasarkan faktor metode belajar? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil ujian berdasarkan faktor lama jam belajar? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita disuruh uji ANOVA two-way, dan jika ada faktor yang kelana maka kita lanjutkan ke uji perbandingan berganda. Pertama-tama kita import data dulu dalam bentuk data frame. Tadi faktornya ada 2, metode dan jam belajar. Kita inisiasi dengan faktor. Data yang hasil ujian juga kita masukkan. Setelah itu kita membuat model ANOVA two-way dengan fungsi AOV. Di sini kita bisa lihat kita pakai tambah karena dia tanpa interaksi. Kalau dia pakai interaksi, dia pakai kali. Sebelum kita uji two-way ANOVA, kita cek dulu asumsi normalitas dan kesamaan variasinya. Jika tidak terpenuhi, maka uji ANOVA tidak bisa kita lakukan. Di sini saya pakai yang Shapiro test untuk uji normalitas. Di sini dengan Shapiro test, p-value-nya 0,2467, dimana ini dia lebih besar daripada alfa yang ditetapkan, berarti uji normalitasnya terpenuhi. Sedangkan yang kesamaan variasi kita pakai barrier test. Yang faktor metode, p-value-nya 0,99, berarti dia sudah lebih besar daripada alfa. Sedangkan yang faktor jam belajar 0,91 juga sudah lebih besar daripada alfa, berarti uji kesamaan variasinya sudah terpenuhi. Selanjutnya kita bisa melakukan uji ANOVA. Dengan summary kita menyampaikan uji ANOVA tadi. Kita lihat di sini yang faktor metode dia p-value-nya lebih kecil daripada alfa, berarti dia tolak 0. Sedangkan yang faktor jam belajar dia lebih besar p-value-nya daripada alfa, di mana p-value-nya 0,208. Berarti yang metode dia ada perbedaan signifikan hasil ujian berdasarkan faktor metode. Nah, untuk kita lihat mana data yang berbeda signifikan, kita melakukan dengan uji perbandingan berganda dengan memakai 2K, di mana fungsinya 2K HSG. Karena yang tadi kalau analog metode, maka kita masukkan yang hanya metode aja. Nah, di sini terlihat bahwa yang metode BA p-value-nya lebih kecil daripada alfa, sedangkan yang CA juga lebih kecil daripada alfa, yang DA juga lebih kecil daripada alfa, yang CB itu lebih besar daripada alfa, yang DB p-value-nya lebih kecil daripada alfa, yang DC lebih besar daripada alfa. Berarti yang berbeda signifikan adalah yang p-value-nya lebih kecil daripada alfa, yaitu BA, CA, GA, DB. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.